Melanjutkan part yang sebelumnya, yang dimana Pi dan Yihan mulai dekat saat itu. Namun ada seseorang yang tidak suka melihat kedekatan mereka, dan orang itu adalah si cewek tukang iri. Bahkan si tukang iri mulai merencanakan sesuatu dengan cara mengancam Yihan oleh surat kontrak hasil curiannya dan menjebak Yihan di sebuah hotel. Ia juga berniat memperlihatkan itu kepada Pi. Tapi semua pose lebay yang dilakukannya tak satu pun membuat Yihan tergoda. Ia malah to the point mengatakan ketidaksukaannya. Walaupun begitu, si tukang iri sukses membuat Pi marah ketika melihat Yihan yang sedang berduaan tersebut. Dan yang anehnya lagi, Yihan repot-repot mencoba menjelaskan apa yang terjadi. Padahal kalau ia tak punya rasa sama Pi, ya cuekin saja gitu. Setelah mendengar semua tentang kontrak mereka yang diambil si tukang iri, membuat Pi dan Yihan bingung. Mau lapor polisi takut ketahuan, sampai akhirnya Yihan mempunyai sebuah ide. Dan ide itu adalah dengan cara keduanya benar-benar menikah sungguhan. Mendengar itu membuat Pi salah tingkah dan langsung mengalihkan pembicaraan. Dan ide Yihan tersebut tak pernah dijawab oleh Pi. Sampai-sampai Yihan terus-menerus menagih jawaban Pi itu. Tapi ternyata Pi mempunyai ide tersendiri. Dan ide itu adalah membiarkan semuanya terbongkar. Dan setelah itu berniat mengatakan ke publik kalau mereka sudah putus. Dan mereka bisa hidup normal kembali katanya. Begitu rencananya. Mendengar itu membuat Yihan bengong seolah tidak ikhlas. Dan itu bisa dibuktikan ketika Yihan tak suka melihat Pi berdekatan dengan sutradaranya. Bahkan ia mengungkit Pi yang menginginkan hidup masing-masing. Akibatnya membuat Yihan ngambek. Di tengah kekesalan itu Yihan mencoba melampiaskannya kepada Candy. Rencananya ia menghubungi Candy untuk mengajaknya makan bersama. Tapi ia malah tambah kesal ketika Yihan mendengar Pi juga sedang menghubungi sutradaranya. Bahkan Yihan sampai kepo saat itu. Ternyata Yihan bertemu Candy hanya untuk curhat tentang perasaannya, yang sekarang ia sadar sudah benar-benar menyukai Pi. Tapi sayangnya Yihan terlihat kecewa ketika Pi pulang malam dengan alasan pergi makan dengan pria lain. Walaupun begitu tak membuat Yihan mundur, ia dengan berani mengutarakan semua perasaannya terhadap Pi. Dan yang membuat Pi kaget ternyata Yihan bukan cuma omong kosong doang. Ia repot-repot mendekorasi rumahnya menjadi rumah dengan suasana romantis. Tapi sepersekian detik Pi sadar, ia tak ingin terjebak. Ia malah menganggap kalau Yihan melakukan itu sedang mabuk katanya. Mendengar itu membuat Yihan kesal. Tanpa banyak bicara, Yihan membuktikan perasaannya itu. Dan setelah kejadian itu membuat Yihan berubah menjadi pria bucin. Contohnya saja saat ia meminta Pi berpakaian senada, Yihan sampai memohon-mohon. Perlu diketahui mereka memakai baju couple saat itu untuk pergi ke KUA. Untuk mengesahkan status mereka sebagai suami istri beneran. Dengan perasaan yang tulus dari Yihan, bukan lagi sekedar main-main. Dan sejak saat itu kemanjaan Yihan kepada Pi semakin menjadi-jadi. Bahkan Pi benar-benar diperlakukan sebagai ratu oleh Yihan. Contohnya saja Yihan tanpa sengaja mengatakan kalau semua harta yang dimilikinya itu harta Pi juga katanya. Melihat perlakuan suaminya itu membuat Pi semakin tidak percaya kalau artis top yang ada di depannya tersebut adalah suaminya. Bahkan ketika Yihan meminta Pi untuk memanggilnya suami, Pi malah tutup telinga. Ia tak mau tahu dan itu membuat Yihan kesal. Dan kekesalan Yihan semakin bertambah ketika mengetahui kalau istrinya mempunyai banyak mantan. Bahkan Yihan menuduh kalau sutradaranya yang sering ngajak Pi jalan juga mantannya. Tapi semua itu dibantah oleh Pi. Sampai akhirnya untuk membuktikan kalau Yihan benar-benar tulus kepada Pi, Yihan dengan sengaja merekam pernyataan cintanya sendiri. Plus dengan janji-janjinya yang bakal setia terhadap Pi. Dan perlakuan manis tersebut membuat Pi sekali lagi tersenyum. Dan paginya dilanjutkan dengan penyakit bucin Yihan yang kembali kumat. Contohnya saja Yihan repot-repot membuatkan istrinya sarapan. Dan perlakuan manis tersebut sukses membuat Pi berbunga-bunga. Dan ternyata di balik kebahagiaan mereka ada orang yang tersakiti. Dan orang itu adalah si tukang iri yang kembali menyebarkan berita-berita yang membuat Yihan naik darah. Dan berita itu tersebar di media sosial. Bukan itu saja, ia juga membayar orang untuk mengintimidasi Pi. Untungnya orang bayaran tersebut berhasil tertangkap. Yang akhirnya si tukang iri dijebak oleh rekan kerja Pi dan Pi sendiri. Sampai mengakui semua perbuatannya. Dan mengetahui motif melakukan itu kepada Pi. Yang ternyata sesuai dengan julukannya, ia sangat iri kepada Pi. Karena mempunyai suami seorang Yihan. Walaupun begitu si tukang iri masih keras kepala. Bahkan ia kembali menebar ancamannya untuk Pi dan Yihan.
Mendengar itu Pita tinggal diam. Ia juga balik mengancam akan melaporkan si tukang iri kepada polisi katanya. Mungkin si tukang iri takut yang akhirnya mengklarifikasi di medsos. Berkat itu netizen-netizen yang sebelumnya menghujat Pi berbalik menjadi mendukung. Dan momen itu dimanfaatkan dengan baik oleh Yihan dengan mengupload video keromantisannya dengan Pi. Dan itu sukses membuat gempar persosmedan. Bahkan banyak komentar-komentar positif yang terlampir. Dari hari ke hari keseruan rumah tangga Yihan dan Pi terus mereka perlihatkan. Terutama untuk Yihan, ia sekarang sudah benar-benar terpelet oleh istrinya. Itu dibuktikan dengan perilaku manjanya yang kebangetan. Dan saking bucinnya, semua kode keuangannya ia ganti dengan kode ulang tahun istrinya. Bahkan ada suatu momen yang membuat orang yang melihatnya geleng-geleng kepala. Itu terjadi saat ia mengirimkan istrinya bunga mewah ke tempat kerjanya, yang ditaksir bunga tersebut bernilai mahal. Dan tahu apa yang terjadi? Bunga pemberiannya tersebut malah dijual istrinya ke teman kerjanya. Mendengar kejujuran tentang itu dari istrinya membuat Yihan hanya bisa elus-elus dada tanpa bisa marah. Karena Yihan terlalu cinta untuk melakukan itu. Bukan itu saja momen bucin yang diperlihatkan Yihan. Dan itu terjadi saat Pi kerja, yang dimana Yihan terus-menerus lengket tak mau jauh dengan Pi. Akibatnya membuat para pelanggan gempar dengan kedatangan artis top tersebut. Dan momen yang paling menariknya adalah saat dimana Pi untuk pertama kali memanggil suaminya sayang. Dan itu sukses membuat Yihan kaget tak percaya, plus dengan tangis harunya. Dan perkataan tersebut terus-menerus diulang oleh Pi atas permintaan suaminya yang mungkin masih tidak percaya. Sampai suatu ketika Yihan ngajak istrinya ke tempat pertemuan dengan teman-temannya. Yang bisa dibilang teman Yihan tersebut semuanya dari kalangan konglomerat. Awalnya tidak ada yang salah dengan mereka. Pi dan Yihan disambut dengan baik. Sampai akhirnya Pi berniat membalas sambutan tersebut dengan bersikap ramah kepada mereka. Dengan cara melayani semua teman-temannya Yihan. Seperti memberikan mereka minum dan lainnya. Dan ternyata perilaku tersebut dipandang sebelah mata oleh mereka. Pi saat itu diperlakukan seperti pelayan, menyuruh ini menyuruh itu. Yihan yang melihat itu tersinggung sampai-sampai ia meninggalkan pertemuan. Yang akhirnya sesampainya di rumah, Pi dan Yihan terlibat pertengkaran hebat. Yihan menyalahkan Pi atas perlakuannya terhadap teman-temannya yang seperti pelayan. Dan itu membuat Yihan kecewa. Bukan hanya Yihan yang kecewa, Pi pun mengalami hal yang sama setelah mendengar kekecewaan yang diutarakan suaminya tersebut. Disitulah Pi sadar diri kalau sejak awal Yihan dan Pi itu berbeda level katanya. Tapi bukan itu yang dimaksud Yihan. Yihan hanya meminta Pi untuk bersikap wajar. Tapi Pi malah salah mengartikan itu. Sadar akan kesalahpahaman istrinya, akhirnya Yihan mengalah dan meminta maaf. Tapi sayangnya Pi sudah terlanjur marah, bahkan ia berniat meninggalkan rumah. Dan niatnya itu dicegah oleh Yihan, tapi sayangnya Pi masih kekeh ingin meninggalkan rumah. Alasannya karena ia masih kesal dengan suaminya, yang akhirnya Yihan sendiri yang mengalah dan meninggalkan rumah. Sedangkan Yihan sendiri saat itu mengungsi di tempat sutradaranya. Ia di sana mabuk-mabukan sambil curhat tentang permasalahan rumah tangganya kepada sutradaranya itu, yang beberapa waktu yang lalu sempat ia jadikan saingan. Setelah seharian pula Yihan dan Pi bertengkar membuat keduanya gundah gulana. Terutama untuk Yihan, yang lagi-lagi ia harus memulai duluan untuk mendapatkan permintaan maaf dari istrinya itu. Dan untuk meluluhkan hati istrinya tersebut, Yihan melakukan trik-trik khusus, yaitu Yihan berniat nyogok Pi dengan sebuah tiket. Orang yang diidolakannya. Tapi sayangnya tiket itu tinggal satu. Dan beruntungnya bagi Yihan, sisa tiket tersebut dibeli oleh sutradaranya, yang juga berniat memberikannya kepada Pi atau istri Yihan. Yihan yang mengetahui itu tak tinggal diam. Yihan langsung mencuri tiket tersebut dari sutradaranya dengan bantuan preman bayarannya. Tapi sayangnya apa yang dilakukan Yihan tersebut sia-sia. Karena sesampainya di rumahnya, ia mendapati istrinya sedang menghubungi sutradaranya yang tadi. Yihan juga mendengar pembicaraan mereka tentang tiket Pak Sutradara yang dicuri. Mereka tak tahu kalau pelakunya adalah Yihan. Bukan itu saja, obrolan itu juga membuat Pi tertawa. Yihan yang melihat itu hanya bisa manyun bermuka asam. Sampai akhirnya Yihan dan Pi benar-benar pergi ke acara yang diinginkan Pi. Tentunya dengan tiket hasil curian Yihan. Dan di sana keduanya tampak sudah baikan. Mereka juga mulai saling berbicara. Terutama Pi, ia membicarakan tentang tiket Pak Sutradara yang dicuri. Yang ternyata sedari awal Pi sudah tahu pelakunya, yaitu Yihan.
Dan yang kemarin membuat Pi tertawa juga karena Pi menyadari itu. Yang akhirnya masih dengan tawanya, Pi meminta suaminya untuk mengganti uang tiket yang sudah dicuri Yihan. Sejak saat itu keduanya resmi baikan. Dan seperti biasa kemanjaan dari Yihan kumat kembali. Contohnya saja saat ini ia tak henti-hentinya membuat Pi gugup karena terus-menerus dipandang suaminya. Bukan itu saja, Yihan juga memberikan Pi kejutan yang membuatnya terharu. Dan kejutan itu adalah saat dimana Yihan membawa Pi ke tempat ibunya tinggal. Di sana juga Yihan untuk kesekian kalinya berjanji bakal selalu ada buat istrinya katanya.